Hai teman-teman, hari ini kelompok kami akan mengajak kalian ikut melihat kehidupan masyarakat di sekitar kawasan wisata Cikole hingga Tangkuban Perahu. Di balik pemandangan indah dan ramainya wisatawan, ternyata ada kisah warga yang jarang terlihat. Tujuan utama dari proyek kami ini adalah untuk mengamati dan memahami bagaimana sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh pembangunan kawasan wisata. Meskipun kawasan wisata tumbuh dengan pesat dan membawa keuntungan bagi sebagian pihak, ternyata belum tentu loh semua warga itu merasakan manfaat yang sama. Maka dari itu, kami mencoba bertanya langsung kepada warga sekitar untuk mengetahui masalah apa yang mereka hadapi. Dari wawancara singkat kami dengan beberapa warga, ada beberapa persoalan penting yang muncul. Berikut penjelasan dari masing-masing anggota kelompok. Masalah pertama adalah soal banjir. Menurut warga, pembuangan air dari kawasan wisata dialirkan hanya melalui satu pipa besar dan pipa ini melewati pemukiman. Saat hujan deras, terkadang pipa ini tidak mampu menampung air, sehingga luapannya menyebabkan banjir dan akibatnya menjadi gangguan untuk rumah-rumah warga yang berada di bawah. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan. Warga menjadi korban dari pembangunan yang tidak inklusif. Dulu banyak warga yang bekerja sebagai buruh di perkebunan teh. Namun semenjak lahannya diubah menjadi kawasan wisata, banyak dari mereka yang diberhentikan tanpa kompensasi. Mereka kehilangan mata pencaharian dan tidak mendapatkan alternatif pekerjaan yang layak. Masalah berikutnya dialami oleh pedagang kecil. Mereka sebenarnya masih diizinkan untuk berjualan di kawasan wisata, tetapi dengan aturan yang sangat ketat, banyak pedagang yang akhirnya dirumahkan tanpa menerima kompensasi apapun, dan kesempatan mereka untuk mencari nafkah juga menjadi semakin sempit. Di Tangkuban Perahu juga, awalnya banyak sekali warga lokal yang bekerja di sana sebagai tour guide atau pemandu wisata di sana. Lalu semua itu tergantikan sejak Tangkuban Perahu memiliki manajemen sendiri mengenai tour guide di sana. Di sini sangat disayangkan sekali untuk warga lokal karena sebelumnya banyak sekali warga lokal yang memiliki profesi di sana. Lalu sekarang tidak dikerjakan lagi karena sudah digantikan oleh pihak Tangkuban Perahu yang dimana jumlahnya juga tidak terlalu banyak atau setidaknya tidak sebanyak sebelumnya, dan tidak semuanya berasal dari warga lokal. Masalah terakhir yang muncul adalah penggusuran warung-warung kecil yang berada di sepanjang jalan dari Cikole, kawasan Gunung Tangkuban Perahu hingga Ciater. Penertiban ini dilakukan oleh pihak berwenang dengan alasan untuk menjaga estetika, kerapian, dan keindahan kawasan wisata agar lebih menarik bagi wisatawan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali dilakukan tanpa adanya dialog yang memadai dengan para pemilik warung, serta tanpa penyediaan solusi yang jelas, seperti lokasi relokasi yang layak, bantuan modal, atau program pendampingan untuk memulai usaha baru. Akibatnya, banyak pemilik warung kehilangan mata pencarian mereka secara mendadak. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan tekanan psikologis bagi keluarga yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari aktivitas berdagang di area tersebut. Dampak sosial dan ekonomi ini menjadikan penggusuran warung-warung kecil sebagai isu yang perlu mendapat perhatian khusus atau perhatian lebih dari pemerintah maupun dari pihak pengelola kawasan swasta. Dari temuan tersebut, kami melihat bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya diutamakan. Warga merasa kurang dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak mereka sebagai manusia yang setara tidak selalu diperhatikan. Sila kedua ini menekankan martabat manusia, keadilan, dan perlakuan yang beradab. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang masih perlu diperbaiki.
Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa kemanusiaan bukan hanya wacana, tetapi tindakan nyata dalam memperlakukan setiap orang dengan adil. Warga sekitar kawasan wisata juga berhak mendapatkan kesempatan, perlindungan, dan perhatian yang sama dari kelompok sosial lainnya. Semoga video ini bisa membuka mata kita tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton.